Gimana? Sudah kenyang? Belum ya? Belum makan nasi? Ya. Oke, insya Allah kita akan melanjutkan sesi yang kedua. Siapkan mentalnya ya, dan Ivan akan dipanggil satu-satu. Tidak cukup nanti waktu yang satu-satu ya. Jadi dipilih sebagian. Langsung saja mungkin Ustaz untuk membawakan materi yang kedua, insyaallah sampai 11.30. Nah, insyaallah. Demikian pada Ustaz kami persilakan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan matan masadirut talaqqi inda ahli sunnah, di mana kita sampai masih pada sumber yang pertama, yaitu an-naqlus sahih minal Qur'ani was sunnah. Nukilan yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masuk pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati wa lan yatafarraqu hatta yarida 'alayya al-haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, Kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di Al-Haud, di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah dalil dari sunnah Nabi, ya, dari hadis bahwa kita harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, la yalzamu qaulun bi kulli halin illa bi kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa annama siwahuma tabaun lahuma. Tidak ada perkataan yang wajib diikuti dalam setiap keadaan kecuali kitabullah atau sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang selain keduanya maka hanya mengikuti keduanya. Jadi yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita akan pelajari ijma'. Ijma' juga mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian dalil-dalil yang lain itu semuanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dari sini kita mengambil kesimpulan kita harus mengagungkan dalil. Ta'zimud dalil, mengagungkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian penulis berkata, wa na'rifu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tariqi riwayatil ahadits, walakinna ba'daha maqbulah wa ba'daha mardudah wal ukhra maz'umah. Kita mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui metode periwayatan hadis. Jadi kalau kita mengetahui Al-Qur'an dari mana? Dari periwayatan yang mutawatir. Banyak sekali orang dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang yang meriwayatkan Al-Qur'an. Banyak sekali yang menghafal, apalagi setelah Al-Qur'an dituliskan di mushaf. Apalagi di zaman ini Al-Quran bisa diperbanyak, dicetak. Maka kita bisa mengetahui Al-Quran secara mutawatir, ya, dan kita bisa meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca itulah Al-Quran yang memang itu sudah ada, memang itulah Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana dengan hadis? Bagaimana kita mengetahui hadis? Nah, ini yang dibahas di sini. Kita mengetahui sunnah Nabi SAW melalui metode periwayatan hadis. Jadi melalui metode periwayatan ada sanad, ya. Akan tetapi sebagian hadis tersebut ada yang diterima, sebagiannya ada yang tertolak, dan sebagiannya lagi ada yang merupakan klaim belaka. Yang diterima itu berarti hadis sahih dan hasan, yang ditolak itu berarti hadis dhaif. Dan yang merupakan klaim belaka itu adalah hadis maudhu', hadis palsu. Hadis dhaif, hadis yang lemah, ya. Dan tentunya ini bisa kita ketahui derajat hadis tersebut ketika kita mempelajari ilmu hadis. Itu ilmu yang juga sangat penting,
insyaallah mungkin di daurah-daurah berikutnya kita bisa bahas ilmu tersebut ya. Antum semangat tidak? Belajar ilmu hadis. Di antara ilmu yang paling susah. Karena banyak istilah. Maka selain banyak istilah juga banyak sekali pertimbangan yang harus kita lakukan ketika kita mau menilai derajat sebuah hadis. Itu di antara ilmu yang sangat susah memang. Tapi insyaallah kita akan pelajari di daurah berikutnya insyaallah taala. Maka di sini kita lihat hadis dhaif itu ada dhaif yang dhaifnya itu yakni cukup lemah ya atau sangat lemah, tapi ada dhaifnya yang tidak begitu lemah. Ya, ini gampangnya begitu ya. Kalau tidak begitu lemah, maka ada kemungkinan hadis tersebut, hadis yang lemah tersebut, tapi lemahnya tidak begitu lemah, ada kemungkinan dia memiliki syawahid dan tawabi'. Apa itu syawahid dan tawabi'? Syawahid dan tawabi' itu maksudnya adalah hadis pendukung yang lain. Matannya mirip, isinya mirip, tapi diriwayatkan oleh orang lain. Kalau diriwayatkan oleh sahabat lain, namanya syawahid. Kalau diriwayatkan oleh perawi yang lain selain sahabat, namanya tawabi'. Jelas bedanya? Seperti misalkan sebuah hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tapi kemudian hadis yang sama, perkataan yang sama atau mirip juga diriwayatkan oleh Aisyah, misalkan. Maka kita katakan hadis Ibnu Umar ini memiliki syahid hadis Aisyah. Syahid jamaknya adalah syawahid, ya. Itu kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Tapi kalau misalkan sahabatnya sama, tapi kemudian bercabangnya di perawi setelahnya, di generasi tabi'in atau generasi tabi'in, maka itu kita istilahnya adalah tabi'. Jamak dari tabi' adalah tawabi'. Jadi itu cuma istilah saja. Jadi kalau misalkan sebuah hadis dia sama dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh orang lain, dia memiliki syawahid atau tawabi', maka ketika hadisnya ini lemah, tapi dia memiliki syawahid atau tawabi', dan lemahnya ini enggak begitu, tidak berlebihan lemahnya gitu ya, yakni tidak begitu lemah, maka hadis yang lemah ini bisa naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Sehingga bisa digunakan sebagai dalil, bisa digunakan sebagai hujjah. Jadi kita simpulkan, kita bisa mengetahui sunnah Nabi dari mana? Dari periwayatan hadis. Sehingga hadis tersebut ada yang bisa diterima, hadis sahih atau hadis hasan, ada yang tertolak karena hadisnya dhaif, dhaifnya cukup lemah begitu ya, cukup kuat kelemahannya. Atau ada yang merupakan klaim belaka, hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu itu bukan perkataan Nabi, tapi kemudian orang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda demikian dan demikian. Ini cuma klaim saja berarti. Ya, ini maz'umah, hadis yang cuma klaim saja. Maka kita katakan ya, kalau hadis yang seperti ini, hadis maudhu, ini berarti sejatinya bukan hadis. Kita disebut hadis karena ada orang yang mengklaim itu hadis, tapi sebenarnya itu bukan hadis. Sebagian orang ketika kita katakan kita tidak boleh menerima hadis maudhu, kita tidak boleh meyakini hadis maudhu, bahkan kita harus menolak dan mengingkari hadis maudhu. Kenapa? Karena itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang berkata, Ustadz, bukankah itu juga namanya hadis? Kan hadis maudhu. Loh iya, namanya hadis tapi palsu. Gitu ya. Sebagian orang ada yang berpikir demikian. Jadi hadis maudhu atau hadis palsu sebenarnya bukan hadis. Kemudian kita masuk pembahasan yang agak harus konsentrasi ya. Wa aktsarul ahaditsil maqbulah dhanniyatus subut wa dhanniyatud dalalah. Sebagian besar hadis yang diterima, berarti yang sahih atau hasan ya, itu dhanniyah subut, kebenaran riwayatnya dhanni, dan dhanniyah dalalah, dhanniyatud dalalah, kandungan maknanya dhanni. Apa yang dimaksud dengan dhanniyatus subut, dhanniyatud dalalah? Sekarang kita perhatikan dulu. Sebuah dalil tidak hanya hadis, bisa juga ayat Al-Qur'an. Ada dua kemungkinan. Qat'iyatus subut atau qat'iyus subut
atau dhanniyus subut. Ya, kebenaran riwayatnya qat'i atau kebenaran riwayatnya dhanni. Ada dua kemungkinan. Jadi secara periwayatan bisa memiliki dua sifat, antara qat'i atau dhanni. Apa yang dimaksud dengan qat'i? Kebenaran riwayatnya qat'i. Maksudnya adalah enggak ada keraguan, ini jelas riwayat dari Nabi Muhammad SAW kalau itu hadis. Jelas ini adalah ayat Al-Qur'an kalau itu memang Al-Qur'an, gitu ya. Ini contohnya adalah hadis-hadis yang mutawatir. Kita fokus pada hadis dulu ya, karena Al-Qur'an tak lagi dibahas. Kita sekarang fokus hadis dulu. Hadis yang qat'iyyus subut, kebenaran riwayatnya qat'i, itu adalah hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sekali orang sampai-sampai kita nggak perlu meragukan lagi hadis tersebut, karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan sehingga nggak mungkin sebanyak orang ini saling berkomplot untuk memalsukan hadis tersebut atau mengubah atau mengedit atau mentahrif, mengubah ya hadis tersebut. Dan sebenarnya mutawatir ini ya, ini tidak hanya dalam masalah ilmu hadis, dalam masalah sehari-hari itu ada informasi-informasi yang kita terima secara mutawatir dan kita bisa mengetahui bahwa itu benar. Contohnya kita panggil ya, resensi ya, Masya Allah. Ada Syekh Fahri Husaini. Syekh Fahri, Masya Allah. Baik. Antum pernah ke kota Kufah? Kufah di mana? Antum tahu ada kota Kufah? Tahu di mana? Hah? Di barat. Kota Kufah di barat kita sih. Di baratnya Indonesia, betul ya. Bukan, kota Kufah bukan di barat, bukan di Eropa, bukan. Baik, Anda tanya kota lain. Antum pernah ke Kairo? Belum, Masya Allah. Antum tahu ada kota Kairo? Tahu dari mana? Tahu dari mana ada kota Kairo? Dari mana? Yang lain? Tahu dari mana ada kota Kairo? Kalau belum pernah ke sana? Dari film lah, dari apalah, dari TV, macam-macam ya, dari berita, dari berbagai banyak informasi, banyak sekali orang mengatakan ada kota yang namanya Kairo, gitu ya. Ada yang di peta kita bisa melihat Kairo, di TV kita bisa melihat ada kota Kairo, kita tahu Al-Azhar ada di Kairo, macam-macam. Al-Qahirah itu bahasa Arabnya, Kairo. Maka dari situ kita bisa meyakini bahwa memang ada kota Kairo walaupun kita tidak pernah ke sana. Ini informasi yang kita ketahui dari periwayatan yang mutawatir. Padahal kita nggak pernah melihat kota Kairo itu sendiri. Beda kalau antum pernah ke Kairo. Anda setelah menapakkan kaki di sana langsung, Ustaz. Nah, itu beda berarti. Ainul yakin, Ustaz. Hakul yakin wa ainul yakin. Bukan syakul yakin. Itu gimana syakul yakin? Enggak mungkin ya. Ada syak dan yakin, enggak mungkin. Jadi kita bisa mengetahui ada kota Kairo karena mutawatir, riwayatnya mutawatir. Ini contoh kejadian sehari-hari yang kita tahu secara mutawatir. Baik. Antum kenal ada ulama yang namanya Al-Imam Syafi'i? Tahu dari mana? Belum pernah kenalan, fotonya nggak ada, ya, videonya nggak ada, cuma ada kitab-kitabnya dan dibahas oleh para ulama. Ini contohnya informasi yang kita ketahui secara mutawatir. Kayaknya tidak mungkin ada, yakni sebanyak ini informasi ini para ulama tersebut dan orang-orang lain saling berkomplot untuk, ya, ayo kita bikin tokoh fiksi namanya Al-Imam Syafi'i. Nggak mungkin, betul tidak? Kita yakin bahwa memang ada ulama yang bernama Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini contoh informasi yang kita ketahui secara mutawatir. Nah, dalam hadis demikian pula, ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh 50 orang, 100 orang, diriwayatkan oleh seluruh penduduk di suatu kota dari Nabi Muhammad SAW, maka kita yakin bahwa ini kebenaran riwayatnya itu qat'i. Ini namanya hadis mutawatir. Sekarang ada hadis yang dhanniyus subut, kebenaran riwayatnya itu dhanni.
Kenapa? Karena tidak mencapai derajat mutawatir, cuma diriwayatkan oleh satu sahabat misalkan, atau dua sahabat misalkan, atau tiga sahabat misalkan, ya. Jadi tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat. Itu contoh hadis yang itu adalah dhonniyus subut. Kebenaran riwayatnya itu dhonni. Jelas sekarang? Dan ini istilahnya untuk hadis yang seperti ini istilahnya adalah hadis ahad. Hadis ahad. Bukan kemudian ada hadis Senin, Selasa, Rabu, bukan ya. Ahad maksudnya cuma ya satu atau beberapa saja, tidak mencapai derajat mutawatir. Baik. Jadi antum harus siap nih. Hadis mutawatir itu berarti qat'iyus tsubut, hadis ahad itu berarti dhonniyus tsubut ya. Kebenaran riwayatnya dhonni. Nah, sekarang di setiap dari dua kategori ini, qat'iyus tsubut, dhonniyus tsubut, terbagi masing-masing menjadi dua. Qat'iyud dalalah dan dhonniyud dalalah. Ini afwan ya kalau antum dibikin pusing dengan istilah-istilah. Kalau bukan di daurah kitab, kapan lagi antum belajar istilah-istilah kayak begini? Betul tidak? Kita belajar menuntut ilmu syar'i kan tujuannya untuk upgrade ilmu. Betul tidak? Jadi jangan kemudian kita minder atau mundur ketika minder dan mundur itu berasal dari akar kata yang sama-sama MNDR. Beda wazan aja. Jadi jangan kemudian kita patah semangat ketika kita mendapati materinya susah. Kalau orang lain bisa, insya Allah ana lebih bisa lagi. Itu mentalitas seorang penuntut ilmu syar'i. Betul tidak? Kalau yang lain bisa ngantuk, ana lebih bisa lagi. Hati-hati ya, jangan sampai ngantuk. Karena kalau ngantuk maka yang ngantuk kita bikin peraturan ya. Kalau di kelas yang ngantuk itu ana suruh keliling lapangan 3 kali. Biar fresh. Setelah itu balik-balik makin ngantuk ya. Karena capek. Baik. Qat'iyud dalalah. Apa yang dimaksud dengan qat'iyud dalalah? Qat'iyud dalalah itu kandungan maknanya itu qat'i. Kita memahaminya langsung kepikiran satu makna. Ya, langsung kepikiran satu makna. Jadi tidak memiliki kemungkinan dua makna. Itu yang dimaksud dengan qat'iyud dalalah. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Orang yang berzina, laki-laki ataupun perempuan atau laki-laki, ya, az-zaniyatu waz-zani, orang yang berzina perempuan ataupun laki-laki selama bukan muhsan ya, belum nikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah masing-masing dari mereka mereka berdua dengan 100 kali cambukan. Ini jelas disebut mi'atal jaldah, 100 cambukan, jelas. Tidak kemudian kita pahami 101 Ustaz. Enggak, 100 sudah. 50, 100 sudah bilang 100 gitu ya. Enggak usah nawar gitu ya. 1000 Ustaz ya. 1000 cambukan. 100 jelas, tidak mengandung makna lain. Ini makna dari qat'iyud dalalah, kandungan maknanya qat'i. Jelas bahwa yang disebut adalah 100. Angkanya 100 jelas. Tidak mengandung kemungkinan makna lain. Itu makna dari qat'iyud dalalah. Sedangkan dhonniyud dalalah, kandungan maknanya dhonni. Bisa mencakup makna lain. Bisa memiliki makna lain, tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh dalil tersebut salah satu makna. Cuma kita belum tahu nih. Sebelum kita mulai menganalisa dalil tersebut, kita masih belum tahu ini maknanya yang mana kira-kira. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Thalathata quru, 3 quru. Quru yang dimaksud apa? Di dalam bahasa Arab, quru itu bisa bermakna tuhur atau bisa bermakna haid. 3 kali periode suci atau 3 kali haid. Nah, ini mengandung 2 kemungkinan makna. Enggak bisa kita simpulkan dari ayat ini, kita harus mencari dalil lain. Nah, yang seperti ini, dalil yang seperti ini yang mengandung 2 makna, ambigu gitu ya, masih ambigu.
Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu makna, itulah yang harus kita cari. Cuma dari dalil ini saja masih belum jelas. Kita harus mencari dalil lain. Tapi kita harus yakin bahwa yang dimaksudkan oleh Allah salah satunya saja, salah satu maknanya saja. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang harus kita teliti. Itulah yang dilakukan oleh mujtahid. Mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dari dalil tersebut. Itu pekerjaannya mujtahid. Ya. Maka dalil yang seperti ini, inilah dalil yang namanya dhanniyud dalalah. Kebenaran atau kandungan maknanya itu dhanni. Ya, masih ada beberapa kemungkinan makna yang itu harus kita analisa lebih jauh. Kita pelajari dalil lain, kita pelajari tafsiran para ulama dan seterusnya untuk menentukan apa sih yang dimaksud oleh dalil tersebut. Contohnya misalkan hadis Nabi Muhammad SAW, atau kalau kita simpulkan dulu ya sebelum kita masuk contoh. Berarti kita simpulkan dalil baik ayat ataupun hadis, ya, itu bisa qat'iyus subut dan dhanniyus subut. Kebenaran riwayatnya qat'i atau kebenaran riwayatnya dhanni. Di setiap masing-masing terbagi dua, qat'iyud dalalah, dhanniyud dalalah. Qat'iyud dalalah, dhanniyud dalalah. Jadi sekarang berarti ada 4 kategori. Kita urutkan satu-satu ya. Dalil yang qat'iyus subut, qat'iyud dalalah. Dalil yang qat'iyus subut, qat'iyud dalalah. Secara riwayat qat'i dan secara kandungan makna qat'i. Berarti ini adalah misalkan hadis mutawatir dan kandungan maknanya tidak ambigu. Kandungan maknanya tegas, cuma punya satu kemungkinan makna. Seperti misalkan ya, hadis yang mutawatir, man kadziba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta secara sengaja atasku, yakni atas nama Nabi Muhammad SAW, maka siapkanlah. Di situ jelas, barang siapa yang berdusta secara sengaja, jelas. Tidak ada kemungkinan makna yang lain. Apa yang dimaksud dengan berdusta? Ya berdusta. Kita paham makna dusta. Kita paham makna secara sengaja. Kita paham. Ini contohnya. Hadis mutawatir, itu mutawatir maknawi ya sebenarnya. Hadis mutawatir dan kandungan maknanya jelas. Ada dalil yang qat'iyus subut, dhanniyud dalalah. Riwayatnya qat'i tapi kandungan maknanya dhanni. Iya, samar. Jadi hadis mutawatir tapi kandungan maknanya dhanni, memiliki ya 2 kemungkinan makna atau lebih. Ini bisa dicari ya, bisa dicari di hadis-hadis yang mutawatir yang maknanya itu masih dhanni. Nah, itu contohnya kita bisa cari begitu ya. Tapi kita lanjut dulu. Dhanniyus subut, qat'iyud dalalah. Hadis yang bukan mutawatir karena kebenaran riwayatnya berarti dhanni, kebenaran riwayatnya dhanni tapi kandungan maknanya qat'i. Hadis ahad tidak mutawatir berarti hadis ahad tapi kandungan maknanya qat'i. Betul? Ya udah, tinggal cari hadis yang bukan hadis mutawatir tapi hadis tersebut tidak ambigu. Contohnya misalkan tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Itu bukan hadis mutawatir. Ya, sebagian hadisnya tidak mutawatir gitu ya. Sehingga tapi kandungan maknanya jelas bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu demikian, ya, basuh muka, kemudian basuh tangan hingga siku dan seterusnya. Kemudian kategori keempat, dhanniyus subut, dhanniyud dalalah. Dhanniyus subut, dhanniyud dalalah, yaitu kebenaran riwayatnya dhanni dan kandungan maknanya dhanni. Contohnya hadis ahad yang memiliki beberapa makna, kemungkinan makna. Contohnya misalkan innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis ahad atau hadis mutawatir? Hadis ahad. Kemudian karena itu diriwayatkan oleh ya cuma beberapa sahabat, yakni cuma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu kandungan maknanya dhanni juga. Kenapa?
innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Para ulama berbeda pendapat. Apanya amalan yang bergantung pada niat? Keabsahan amalan atau kesempurnaan amalan? Apanya yang bergantung pada niat? Apanya amalan yang bergantung pada niat? Keabsahan amalannya, sah tidaknya amalan bergantung pada niat, atau sempurna tidaknya amalan bergantung pada niat? Para ulama beda pendapat. Ya. Hanafiyah menyebutkan kesempurnaan amalan bergantung pada niat. Tapi Syafi'iyah, Hanabila, keabsahan amalan bergantung pada niat. Ala kulli hal, ini contoh dari hadis yang dhanniyus subut, dhanniyud dalalah. Dan penulis berkata di dalam matan ini, wa aktsarul ahaditsil maqbulah dhanniyatus subut, dhanniyatud dalalah. Sebagian besar hadis yang bisa kita terima, yakni hadis sahih dan hadis hasan, sebagian besarnya ada di kategori keempat. Dhanniyus subut, dhanniyud dalalah. Hadis ahad dan maknanya itu masih dhanni. Sebagian besar hadis sifatnya demikian. Wa ammal Qur'an fa kulluhu qat'iyus subut wa aktsaruhu dhanniyud dalalah. Adapun Al-Qur'an maka semuanya qat'iyus subut. Semua dari Al-Qur'an kebenaran riwayatnya itu qat'i, yakni mutawatir. Semua ayat di Al-Qur'an itu mutawatir, enggak ada yang ahad. Mutawatir. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah dihafalkan oleh banyak orang. Diajarkan ke generasi berikutnya, dihafalkan bahkan oleh anak kecil yang belum bisa baca tulis, yakni secara sempurna menelaah kitab, belum bisa. Cuma bisanya baca Quran, bahkan mungkin baca belum bisa, cuma menghafalkan Al-Quran dari pendengaran. Bisa anak kecil menghafalkan Al-Quran dengan baik, begitu ya. Dan itu terjadi dari generasi ke generasi sampai sekarang kita mengetahui Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang itu secara mutawatir. Tidak ada sama sekali ayat satupun di Al-Quran yang ahad. Sedangkan, jadi pasti Al-Quran itu adalah qat'iyus subut. Tapi masalahnya ada dua kemungkinan berikutnya, qat'iyud dalalah dan dhanniyud dalalah. Ada ayat yang qat'iyud dalalah, ada ayat yang dhanniyud dalalah. Ayat yang qat'iyud dalalah, kandungan maknanya itu tegas, gak ada kemungkinan yang lain, tidak samar. Itu yang tadi 100 cambukan tadi, itu kan ayat. Ya. Tapi ayat yang dhanniyud dalalah, kandungan maknanya dhanni, disebutkan oleh penulis aktsaruhu dhanniyud dalalah. Sebagian besar dari Al-Quran itu adalah dhanniyud dalalah. Contoh dari ayat yang qat'iyud dalalah, yang qat'i, dalalahnya qat'i, kandungan maknanya qat'i, itu adalah misalkan ayat 100 kali cambukan tadi, ayat-ayat tentang mawaris, ayat warisan, ya, ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya bahwa Allah memiliki sifat tersebut qat'i. Tapi bagaimana hakikat sifat Allah, ya itu kita nggak tahu, begitu ya. Jadi dari situ kita bisa bilang itu dhanni, atau bahkan tidak cuma dhanni, tapi kita memang tidak tahu tentang kaifiyah sifat Allah. Ala kulli hal, berarti di dalam Al-Quran tidak ada yang dhanniyus subut. Semuanya qat'i subut, semuanya mutawatir. Dan sebagian besar Al-Quran dhanniyud dalalah. Sebagian besar dari Al-Quran dhanniyud dalalah. Baik, pusing? Pusing? Alhamdulillah. Karena kalau tidak pusing, kalau semua, coba bayangkan dari awal sampai akhir antum ikut kajian, kemudian faidahnya, oh, ana sudah paham nih. 5 menit kemudian, ya ana juga sudah paham. Oh ya, ana waktu itu sudah pernah belajar faidah ini di kitab itu. Oh, ini ana sudah pernah dengar dari ustadz ini, saya ini. Oh ya, dari awal sampai akhir begitu, maka antum tidak dapat ilmu baru berarti. Betul tidak? Kalau antum merasa pusing, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang belum kita ketahui. Betul tidak? Nah, ya ini cuma hiburan saja ya, berarti. Supaya antum tidak putus asa ya. Harus bersabar. Karena setiap ilmu baru kita memang pasti akan merasakan pusing duluan. Tapi setelah itu insya Allah kita akan mudah untuk memahami hal tersebut.
Dan tugas seorang pengajar memang harus membuat muridnya pusing. Yani dalam makna positif, yani harus memberikan. Antum berada di level ini harus dipaksa untuk ke level di atasnya. Antum berada di level ini harus dipaksa lagi ke level di atasnya. Kalau semuanya selalu berada di sini, intinya supaya antum, masya Allah, kajian senang, ya, tenang, dan masya Allah ini paham semua, gitu ya. Tidak dibuat, yani dipaksa untuk naik tingkat, maka antum naik tingkatnya lama. Betul tidak? Baik. Jadi kalau antum merasa ini area baru, ranah baru, atau istilah baru, maka ya tetap ngantuk ya. Salah ya. Tetap semangat. Baik. Wa hadhihi nusus asy-syar'iyyah yajibul amalu biha wa akhdhul i'tiqadi minha wa in kanat dhanniyat as-subut aw ad-dalalah. Ini penting. Ini tujuan dari mengapa kita membahas ini semua. Ini kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di kalimat ini. Ya. Dalil-dalil syar'i ini wajib bagi kita untuk mengamalkan dalil-dalil syar'i ini, nas-nas syar'i ini, dan mengambil akidah darinya walaupun ia dhanniyah subut atau dhanniyah dalalah. Jadi kita katakan tadi ada qat'iyus subut, qat'iyud dhanniyus subut, qat'iyud dalalah, dhanniyud dalalah, begitu ya. Selama itu terbukti bahwa dalil ini adalah dalil yang sahih atau hasan, kita harus mengambil ilmu dari dalil tersebut. Walaupun dhanniyus subut, dhanniyud dalalah. Walaupun hadis tersebut bukan hadis mutawatir tapi hadis ahad, kita harus mengambil akidah, mengambil ilmu dari hadis tersebut. Tidak seperti orang-orang yang tidak mau berhujjah, tidak mau berdalil dengan hadis ahad. Misalkan, kalau hadis ini cuma diriwayatkan oleh satu orang sahabat, tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain, cuma dari satu sahabat saja, kita tidak terima dalam masalah akidah. Kenapa? Karena kemungkinan sahabat ini salah dalam meriwayatkan. Betul tidak? Ada kemungkinan itu atau tidak? Ada, tapi masalahnya prakteknya para sahabat sejak zaman dahulu mencukupkan diri, walaupun itu hadis itu sampai kepada dia cuma dari satu orang, selama orang ini adalah orang yang terpercaya, dia akan mengamalkan dalil tersebut. Ya, prakteknya para ulama zaman dulu, yakni sejak zaman sahabat, dan itulah yang dipraktekkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, apa yang diutus, apa yang ditugaskan oleh Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz untuk mengajarkan akidah yang lurus ke orang-orang di Yaman. Ini berarti orang-orang di Yaman mengetahui akidah yang lurus, mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Cuma dari satu orang. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Tapi yang menyampaikannya cuma satu orang, memang benar cuma satu orang, tapi Mu'adz bin Jabal yang menyampaikan. Orang yang terpercaya, seorang sahabat, orang yang thiqah, terpercaya. Ya, perkataannya bisa dipercaya. Sehingga walaupun kita menerima ilmu tersebut, menerima hadis tersebut, atau bahkan kita mengetahui ayat Al-Quran tersebut, ya, kita bayangkan kita penduduk Yaman saat itu, cuma dari Mu'adz bin Jabal kita mengamalkan dalil-dalil tersebut. Ya, ijma' para sahabat, mereka mengamalkan dalil walaupun dalil tersebut cuma diketahui oleh mereka mengetahui dalil tersebut cuma dari satu orang atau dua orang saja. Mereka langsung mengamalkan. Ketika mereka sudah yakin ini disampaikan oleh orang yang terpercaya. Beda kasus kalau orang yang menyampaikan tersebut tidak terpercaya, tidak dipercaya. Yang menyampaikan bukan Mu'adz bin Jabal tapi Abu Lahab. Ya. Tentunya sangat tidak dipercaya. Yang menyampaikan adalah Abu Jahal atau orang yang tidak kita kenal, ini siapa, begitu kan? Maka ini tidak bisa dipercaya. Tapi kalau yang menyampaikan adalah orang yang thiqah, apalagi sahabat Mu'adz bin Jabal, maka kita mengamalkan dalil tersebut. Ini pembahasan yang disebut oleh para ulama, kita harus mengamalkan hadis ahad. Walaupun hadis tersebut dhanniyus subut atau bahkan dhanniyud dalalah, tidak masalah. Ya, selama kita mengetahui dalil tersebut adalah dalil yang
bisa diterima selama sahih atau hasan, itu aja patokannya. Betul tidak? Kan kita dari tadi bahas, ya, kita dari tadi bahas yang qat'i subut, zonni subut, qat'i dalalah, zonni dalalah. Kita dari tadi bahas dalil yang diterima, dalil yang makbulah. Di sini kita lihat perkataan penulis mana tadi? Sebagian besar hadis yang diterima. Kita memang bicara dalil-dalil yang diterima, dalil-dalil yang sahih atau hasan, gitu ya. Baik. Jadi ini berbeda dengan keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwa kalau hadisnya adalah hadis ahad tidak bisa kita amalkan. Ini penyimpangan. Karena berapa banyak dalil yang akan dibuang begitu saja, ditolak begitu saja. Sebagian besar hadis dhanniyus subut, dhanniyud dalalah. Sebagian besar ayat Al-Qur'an, na'am qat'iyus subut, semuanya Al-Qur'an qat'iyus subut, tapi sebagian besarnya dhanniyud dalalah. Kalau kita nggak mau yang zonni-zonni gitu ya, maka berapa banyak dalil yang harus dibuang. Jadi ini pemahaman yang salah dan ini tidak sesuai dengan praktiknya Nabi Muhammad SAW dan praktiknya para sahabat. Kalau semuanya harus qat'i, maka Nabi Muhammad SAW ketika mengutus orang untuk mengajarkan agama ke Yaman, beliau akan mengutus 100 sahabat. Nggak cuma Mu'adz bin Jabal aja, betul tidak? Tapi yang beliau utus cuma Mu'adz bin Jabal. Setuju? Baik. Demikian pula para sahabat itu memiliki ijma' bahwa seorang mustafti, seorang yang minta fatwa, dia harus menerima perkataan mufti walaupun mufti tersebut hanya seorang diri. Misalkan kita pengen minta fatwa, kita punya suatu masalah, bolehkah kita bayar transaksi pakai uang elektronik yang di aplikasi-aplikasi itu loh ya. Kemudian kita minta fatwa kepada ulama atau ustaz. Dan tentunya ulama atau ustaz tersebut bisa saja menyampaikan ayat atau menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu tentang hukum dari transaksi tersebut. Betul tidak? Halal atau haram atau makruh atau terserah. Maka walaupun kita bertanya cuma kepada satu mufti, satu ulama atau satu ustaz, ya, jawaban dari mufti tersebut harus kita terima karena kita sedang meminta ilmu, ya, mencari tahu hukumnya, apa hukum dari masalah ini. Ya, kalau kita bertanya kepada ustadz, antara ustadz tersebut memang sudah mencapai level mufti atau beliau menyampaikan fatwa orang lain, beliau menukil fatwa mufti begitu ya. Tapi intinya cuma dari satu mufti saja kita mendapatkan ilmu tersebut, itu sudah cukup untuk kita amalkan. Tidak perlu kita bertanya kepada 100 mufti. Tidak perlu kita bertanya kepada 100 ulama atau 100 ustadz tentang hukum suatu masalah sebelum kita bisa mengamalkan, ya, hukum tersebut. Betul tidak? Antum kalau ada permasalahan, kemudian antum tidak tahu hukumnya, apa yang antum lakukan? Biasanya nge-WA ustadz. Atau apa? Tanya ke Syekh Google. Syekh Google al-online nih. Al-online nih. Nanya ke Syekh Google, nanya ke artikel-artikel dan seterusnya. Maka antum tidak perlu bertanya kepada 100 ustadz untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Antum cukup bertanya pada satu ustadz saja yang antum percayai keilmuannya, ketakwaannya, kewaraannya, selesai. Antum bisa mengamalkan masalah tersebut. Betul tidak? Ini diantara dalil bahwa untuk menerima ilmu dan mengamalkan ilmu tidak harus qat'iyus subut. Dhanniyus subut bisa juga, gak harus mutawatir. Tapi jalurnya ahad itu juga tidak masalah. Selama kita mendapatkannya dari sumber yang terpercaya. Hadis innamal a'malu binniyat cuma diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Cuma oleh satu orang. Iya, tapi Umar bin Khattab. Siapa yang meragukan kesikohan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang meragukan Mu'adz bin Jabal tadi ketika beliau mengajarkan akidah ke Yaman? Betul tidak? Nah, jadi madar patokannya itu berada pada apakah ini adalah sumber yang terpercaya atau tidak. Apakah itu adalah sahabat yang terpercaya, apakah itu adalah ulama yang terpercaya, dan seterusnya. Baik. Kemudian jadi ini adalah akidah yang penting yang harus kita pahami. Ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang.
Pemahaman sebagian orang yang telah kita katakan tadi, menolak banyak hadis karena hadisnya ahad, bukan hadis mutawatir. Ini berbahaya. Berapa banyak hadis yang akan terbuang, tidak bisa diamalkan karena mayoritas hadis adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Dan ini atas hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ini semua atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Wa yajibu ittiba'ul kitabi was sunnati ala fahmi salafis saleh. Wajib untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para as-salafus saleh, yakni generasi terdahulu. Yang dimaksud dengan salafus saleh, generasi terdahulu, yakni sahabat, tabi'in, tabi'in dan waman tabi'ahum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang hidup dari kalian itu akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, jauhilah perkara yang diada-adakan dalam agama, karena sesungguhnya semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, ini dalil bahwa kita harus mengikuti sesuai dengan pemahamannya generasi terdahulu. Ya, dalam hadis ini disebutkan kita harus mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya, yakni pemahamannya dan ilmunya khulafa'ur rasyidin. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang sudah paham bahasa Arab dan ingin menuliskan harokatnya, silakan ditulis harokatnya ya, terserah ya. "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinih. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, paling mendalam ilmunya, paling sedikit sikap berlebih-lebihannya, paling lurus bimbingannya, dan paling baik keadaannya. Allah telah memilih mereka untuk membersamai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan mereka, karena sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Ini wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita harus mengikuti pemahaman sahabat dalam beragama. Kita harus mengikuti bagaimana sahabat memahami agama ini, bagaimana sahabat mengamalkan agama ini. Kemudian perkataan Al-Auza'i rahimahullah, wa qala Al-Auza'i rahimahullah, isbir nafsaka 'ala sunnah wa qif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Al-Auza'i rahimahullah beliau berkata, sabarkanlah dirimu di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhentilah di mana para kaum terdahulu itu berhenti. Katakanlah apa yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka jauhi, dan tempuhlah jalan para as-salafus saleh, karena sesungguhnya yang demikian itu akan melapangkanmu sebagaimana itu telah melapangkan mereka. Membuat lapang, membuat mudah, membuat tenang. Ya, ini diantara makna melapangkan di sini. Ketika seseorang mengikuti jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka dia akan terselamatkan dari yang namanya ragu-ragu dalam beragama. Dia akan lebih tenang, dia akan kokoh dalam beragama. Mengapa? Karena dia yakin, karena dia sadar bahwa yang beragama seperti ini itu sudah dilakukan dan dicontohkan oleh generasi terdahulu dari
umat ini, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Taib. Jadi ini wasiat dari Al-Auza'i rahimahullah. Setelah sebelumnya kita baca wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kita harus mengikuti sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sampai sini kita sudah membahas sumber pertama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. An-naqlus sahih minal Qur'ani was sunnah. Nukilan yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita simpulkan bahwa ini sumber utama, kita harus mengambil akidah dari sumber yang utama ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sumber yang kedua, Al-Ijma'. Ini sumber yang kedua, sama-sama sumber primer, sama-sama sumber utama. Tapi walaupun kita sebut sumber utama, tetap aja dia berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Ijma', ijma'nya para ulama. Dan yang dimaksud ijma' para ulama disebutkan di sini, wa huwa ittifaqu mustahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal usur ala amrin minal umur. Ijma' itu adalah kesepakatan para mustahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau pada sebuah zaman atas sebuah perkara. Pertama, kalau kita teliti definisi dari ijma' ini, disebutkan oleh penulis, yaitu ijma' adalah ittifaqu mustahidi ummah, kesepakatan para mustahid umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang memiliki kesepakatan adalah mustahid dari umat ini, bukan keseluruhan kaum muslimin. Orang awam wujuduhum ka'adamihim, adanya seperti tidak adanya, ya. Tidak teranggap, afwan. Dalam masalah ijma', pendapatnya orang awam, pendapatnya orang yang bukan mustahid tidak teranggap. Yang teranggap hanyalah ijtihadnya mustahid. Sampai sini jelas? Baik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana para mujtahid tersebut bersepakat? Apakah harus mengadakan rakernas? Ngezoom bareng? Punya grup WA bersama? Tergabung dalam satu organisasi? Atau berkumpul bersama, ya, konferensi tahunan, daurah asatidz? Tidak demikian, ya. Yang dimaksud kesepakatan mustahid ini maksudnya adalah setiap mustahid beristihad dalam sebuah perkara terkait agama, gitu ya. Setiap mustahid beristihad di negerinya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Kemudian ketika kita menelaah istihadnya masing-masing ulama mustahid, kita mengetahui istihadnya mereka dari mana? Dari kitab mereka, dari kajian mereka, dari ceramah mereka, gitu ya. Dari nukilan murid-murid mereka atau, ya, yang dekat dengan mereka. Ketika kita meneliti seluruh pendapat mustahid di zaman tersebut, di zaman ini, di zaman kita tersebut, gitu ya, tentang suatu masalah, kita dapati semua mustahid berpendapat dengan pendapat yang sama. Kita tidak mendapati adanya khilaf satupun. Baru kita bisa katakan ini ijma'. Inilah yang dimaksud dengan ijma'nya ulama. Tidak harus. Jadi istilahnya adalah tidak harus. Jadi bisa jadi para ulama mustahid tersebut diundang bersama mengadakan rakernas atau raker internasional, berarti ya, bukan nasional saja, ya, berarti seluruh ulama mustahid di zaman itu di seluruh dunia dikumpulkan, kemudian diminta untuk beristihad, kemudian, ya, mereka beristihad dalam masalah yang sama, dan ketika mereka semuanya sepakat, kalau memang yang sudah hadir dalam pertemuan itu memang seluruh mustahid di dunia ini misalkan, dan memang mereka sudah diberikan kesempatan untuk beristihad, diberikan literatur, silahkan kalau antum mau buka silahkan. Saya
Ini maktabah besar. Antum kalau ada yang lupa, ini silahkan telaah lagi. Ini literaturnya banyak sekali. Silakan, antum silahkan. Ya. Gitu ya, misalkan. Kita fasilitasi. Tafadhol dulu. Ya, gitu ya. Seluruh mustahid diundang misalkan di dunia ini. Betul tidak? Kira-kira antum masuk nggak dalam daftar undangan? Masya Allah. Berdoa, ini berdoa. Kenapa? Tidak boleh minder. Walaupun hidung kita tidak semancung ulama Timur Tengah. Walaupun warna kulit kita lebih gelap daripada mereka, tetapi ya la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minder dalam masalah ilmu termasuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum merasa kalau antum asalnya Indonesia, Al-Jawi, Al-Maduri, bukan Al-Madani atau As-Saudi, bukan Al-Yamani atau Al-Misri atau ya Asyami, antum tidak, kemudian antum merasa tidak bisa menjadi ulama. Jangan demikian. Tapi perasaan ya optimis itu harus dibarengi dengan usaha yang keras ya. Jangan cuma merasa saja, ana insya Allah jadi ulama. Tapi abis itu kajiannya sedikit aja kena qat'iyut tsubut, qat'iyut dalalah. Aduh apa ini Ustaz? Kena dikit aja qat'iyut tsubut, dzanni tsubut, qat'iyut dalalah, dzanni dalalah. Ini Ustaz ngomong apa ini? Ya, ana minta kesimpulan akhirnya dah, kesimpulan akhirnya aja dah gitu ya. Jangan cuma optimisnya saja kan, tapi semangatnya juga. Betul tidak? Berapa banyak dari antum yang bercita-cita ingin jadi ulama? Angkat tangan. Masya Allah ya Syekh, antum harus malu sama beliau. Ini yang muda-muda bercita-cita jadi ulama. Jadi ulama tidak harus profesinya jadi ulama. Antum bisa berprofesi jadi pedagang tapi ulama. Ya, antum profesinya petani tapi ulama. Antum profesinya dokter tapi ulama. Antum profesinya ya memang guru di pondok, pengajar di pondok atau ustadz yang memang ulama. Boleh saja, tidak masalah. Menjadi ulama tidak harus profesinya 100% di dalam dunia dakwah. Betul tidak? Syekh Al-Albani profesinya apa? Berbagi jam. Abu Hanifah profesinya apa? Tukang kain. Tahu dari mana antum? Ya, terkait dengan dagang juga ya. Banyak sekali para ulama yang mereka itu punya profesi lain. Tapi mereka ulama. Anda tanya kembali, berapa banyak dari antum yang cita-citanya ingin jadi ulama? Masya Allah. Masih sedikit ya. Yang bercita-cita menjadi ulama bisa dapat hadiah ini. Tapi Anda nggak mau tanya lagi. Nanti habis semua ya nanti. Ini harus, setiap dari antum harus bercita-cita menjadi ulama, berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa antum tidak mau memiliki ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah? Harus semuanya, harus setiap muslim harus angkat tangan. Idealnya begitu. Betul tidak? Kalau dari motivasi saja tidak punya motivasi, gimana kita bisa menuju ke sana? Minimal motivasinya dulu. Setelah itu baru diikuti dengan kerja keras. Betul? Walaupun Al-Jawi, walaupun Al-Maduri, As-Sundawi dan seterusnya. Tapi kalau ya ini bukan As-Saudi atau Al-Misri, walaupun Al-Jawi ataupun Al-Indonesi, akan tapi insya Allah bisa juga untuk menjadi seorang ulama Rabbani. Sepakat? Harus semangat. Kalau tidak semangat, Anda nggak mau lanjut daurah. Baik. Sekarang kita lanjut ya, insya Allah. Jadi di sini yang namanya kesepakatan para ulama mujtahid itu bisa memang ulama mujtahidnya dikumpulkan, bisa juga, atau gak harus berkumpul, tetapi di daerah masing-masing, di negeri masing-masing, di rumahnya masing-masing, gitu ya. Mereka beristihad, dan ketika kita tidak mendapati adanya khilaf dari seorang ulama satupun, maka itulah ijma'. Itu sudah cukup untuk disebut ijma'. Tapi memang kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita tidak tahu ada sebagian ulama yang berpendapat berbeda. Betul tidak? Nah, itulah mengapa para ulama membahas jangan terlalu terburu-buru mengklaim bahwa dalam suatu masalah itu ada ijma'. Harus tetap diteliti. Apakah memang ada ijma' di situ atau tidak? Itulah mengapa klaim ijma' itu hanya bisa diterima dari orang yang memang dikenal, ulama yang memang dikenal termasuk ulama muhakkikin,
ulama yang teliti dan memang penelitiannya itu memang bisa dipercaya. Ulama itu seperti penelitian, ya, yang dilakukan oleh ulama adalah penelitian. Ada peneliti yang jago sekali, ada peneliti yang masih pemula, betul tidak? Nah, peneliti yang jago sekali, maka hasil penelitiannya akan dipercaya oleh orang-orang. Ketika yang meneliti adalah semisal An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, orang percaya. Ketika mereka mengatakan dalam masalah ini ada ijma', kita bisa tenang. Betul tidak? Karena orang-orang ini dikenal penelitiannya tokcer. Tapi kalau yang meneliti Al-Maduri misalkan, antum harus cek dulu gitu ya. Kalau yang meneliti adalah ana, maksudnya Al-Maduri maksudnya ana, bukan Al-Maduri yang lain. Karena Al-Maduri yang lain bisa jadi tokcer penelitiannya. Kalau ana, antum harus hati-hati. Betul? Harus dianalisa terlebih dahulu. Apakah klaim ijma' ini adalah klaim yang bisa dijadikan sandaran atau tidak? Intinya sama seperti tadi. Apakah ini bisa diterima atau nggak bisa diterima? Gitu, seperti hadis. Seperti hadis. Taib. Kemudian ba'da wafatihi, kesepakatan para mujtahid umat setelah wafatnya beliau. Karena kalau Nabi Muhammad SAW belum wafat, maka yang menjadi dalil bukan ijma'nya para sahabat, akan tapi hadisnya Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Kita tidak perlu berdalil dalam masalah ini para sahabat memiliki ijma', tapi pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kita nggak pedulikan ijma'nya para sahabat, kita langsung bilang aja ini dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Nah, jadi ijma' itu adalah setelah zamannya Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika di zaman Nabi, ketika beliau masih hidup, maka ya ijma'nya tidak teranggap karena kita langsung saja menuju ke Nabi Muhammad SAW. Pada sebuah zaman, setelah wafatnya beliau pada sebuah zaman, atas sebuah perkara. Perkara apapun itu terkait dengan perkara din, perkara agama, masalah akidah, masalah fikih, masalah bahasa Arab, masalah kaidah nahwu misalkan, masalah ya macam-macam terkait agama. Ijma' dalam masalah tafsiran sebuah ayat, ijma' tentang makna sebuah kata dalam hadis misalkan. Maka inilah yang kemudian kita sebut ijma'. Kalau sudah ada ijma', kita katakan wala yajuzu. Penulis berkata wala yajuzu mukhalafatul ijma' ba'da thubutin inqadiha. Ba'da thubutin inqadiha. Tidak boleh menyelisih ijma' setelah adanya kepastian terjadinya ijma' tersebut. Setelah adanya kepastian terjadinya ijma' tersebut. Yakni setelah kita meneliti memang klaim ijma' ini benar. Gitu ya. Setelah kita analisa memang ulama yang mengatakan ini ada ijma', kita analisa. Kalau memang ulamanya ini terpercaya seperti An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan lain-lain, maka kita bisa langsung yakin bahwa di situ ada ijma' ya. Tapi hukum asalnya tetap kita harus meneliti ya sebenarnya. Walaupun sebesar apapun ulama tersebut, tetap sebenarnya kita harus meneliti juga, begitu ya, betul tidak? Sebenarnya. Tetapi kalau ketika yang mengklaim adanya ijma' itu adalah ulama besar, ulama muhakkikin, maka kita memiliki rasa tenang yang lebih, gitu ya. Ini yang mengatakan ijma' adalah An-Nawawi, ini yang mengatakan ijma' adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah, atau yang lain. Atau bahkan imam mazhab sendiri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang selainnya. Jadi kalau sudah kita memastikan bahwa dalam sebuah masalah ada ijma', tidak boleh menyelisih ijma' tersebut. Ini kaidah. Yang menyelisih ijma' maka dipastikan dia terjatuh pada kesalahan, ketergelinciran. Ya. Jadi misalkan begini. Misalkan dalam sebuah masalah para ulama telah memiliki ijma'. Misalkan pada zaman abad 13 Hijriah misalkan. Baru muncul masalah, atau zaman sekarang misalkan ya, zaman abad ke-15 Hijriah. Baru muncul ada yang namanya sebuah benda yang namanya mikrofon dan speaker. Betul tidak? Yang digunakan untuk azan,
untuk imam sholat, untuk kajian, apa lagi? Yang terkait dengan agama tentunya ya, bukan untuk dagang, bukan. Ya, keliling tahu bulat, bukan ya. Yang terkait dengan agama, untuk azan, untuk sholat, untuk qiraatul Quran, untuk kajian dan seterusnya. Benda ini baru muncul di zaman ini. Ya kira-kira di zaman ini ya. 1 abad yang lalu kemungkinan mungkin sudah ada tapi sedikit, tapi mungkin kita bisa katakan belum ada abad lalu. Baru muncul di abad ini. Kita lihat pendapatnya para ulama mustahidin di zaman ini. Apa istihad mereka tentang penggunaan mikrofon untuk hal-hal tadi, untuk masalah ibadah-ibadah tadi? Mereka membolehkan atau ada yang mengharamkan? Ada enggak antum dengar pendapat ulama mustahid di zaman ini yang mengharamkan penggunaan mikrofon? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya membolehkan. Maka ini contoh ijma yang terjadi di abad ke-15 Hijriah. Dan ketika sudah ada ijma, seluruh mustahid yang ada di zaman ini, ya, semuanya berpendapat bahwa mikrofon boleh digunakan untuk azan, iqamah, untuk kajian, untuk sholat, maka tidak boleh bagi generasi kaum muslimin setelahnya, abad ke-16 Hijriah, tidak boleh untuk berpendapat mikrofon haram untuk digunakan untuk azan. Tidak boleh. Kenapa? Dia telah menyelisih ijma yang telah terjadi di abad ke-15 Hijriah. Jelas? Tidak boleh satupun. Bahkan mengetahui apakah dalam suatu masalah sudah ada ijma atau belum, itu salah satu syarat bagi seorang mustahid untuk bisa beristihad dalam masalah tersebut. Kalau seorang mustahid belum mengetahui atau belum meneliti apakah dalam masalah tersebut sudah ada ijma atau belum, dia tidak boleh beristihad dalam masalah itu. Syarat seorang bisa menjadi mustahid, dia harus berilmu dalam masalah mana masalah yang merupakan perkara ijma dan mana masalah yang tidak ada ijma. Kalau masalah tidak ada ijma berarti ada perbedaan pendapat di situ, betul tidak? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah tersebut. Kalau dalam satu masalah cuma ada satu pendapat, yakni ada ijma, tidak boleh bagi generasi setelahnya. Tidak peduli betapa berilmu dia, tidak peduli berapa banyak hafalannya, tidak peduli seberapa besar derajatnya dalam Islam. Ketika dia memiliki pendapat kedua dalam suatu masalah yang sudah ada ijma di zaman sebelumnya, maka tidak boleh baginya. Dia telah terjerumus dalam kesalahan dalam masalah itu. Belum tentu sesat ya. Kalau sesat ini kan, kalau dia menyelisih dengan sengaja, itu menyimpang gitu ya, menyelisih ijma. Tapi kalau dia tidak sengaja ya kita katakan antum tergelincir, antum salah, antum harus koreksi pendapat antum, harus rujuk. Betul tidak? Ini kaidah yang harus kita ingat. Tidak boleh dalam perkara ijma menyelisihi pendapat yang satu yang telah disepakati tersebut. Nah, hukum mikrofon ini, apakah kemudian antum mengetahui ada rakernas para ulama mustahid berkumpul dalam suatu masalah membahas tentang tidak perlu. Masing-masing ulama mustahid di negerinya masing-masing. Kita cukup melihat istihadnya para ulama, tidak ada yang menyelisihi penggunaan mikrofon. Sekarang anda tanya kembali, apa hukum naik haji ke Mekah pakai pesawat? Apakah harus pakai unta? Kalau pakai unta dari Indonesia nggak nyampe-nyampe, untanya nggak bisa renang. Ya, harus pakai perahu. Ya. Apa hukum menggunakan pesawat untuk naik haji? Masalah kontemporer atau bukan? Masalah kontemporer, di zaman Nabi nggak ada pesawat, betul tidak? Kita lihat istihadnya para ulama mustahid ketika benda tersebut muncul, yaitu pesawat. Apakah ada pendapat dari kalangan ulama mustahidin yang berpendapat tidak boleh menggunakan pesawat untuk naik haji ke Makkah? Tidak ada yang berpendapat demikian. Oleh karena itu para ulama ijma bolehnya menggunakan pesawat. Kenapa? Karena itu bukan masalah ibadah. Itu cuma wasilah untuk melaksanakan ibadah. Sama seperti apakah antum untuk sholat itu harus pakai sejadah dari material tertentu? Kalau tidak dengan material tertentu, harus dari kain katun sejadahnya. Ya nih antum mau nggak pakai sejadah, mau pakai sejadah dari katun, dari plastik, dari apapun.
dari karpet, terserah. Itu bukan ibadahnya itu sendiri, tapi itu wasilah saja untuk melaksanakan ibadah tersebut. Betul tidak? Betul. Nah, sebagian ulama bisa jadi ketika ada sebuah barang baru muncul, sebuah teknologi baru muncul, bisa jadi sebagian ulama salah dalam beristihad. Tapi setelah itu mereka rujuk. Contohnya, ketika telepon baru muncul, teknologi telepon baru muncul, ada sebagian ulama yang berkata, ini sihir, ini sihir. Kenapa? Kok bisa? Dia di kota lain, dia bisa berbicara dengan ana, begitu ya. Dia di kota lain. Sihir itu apa? Ta'thirun anil bu'at, mempengaruhi dari jauh. Ketika antum teleponan sama orang lain, dia di sana tapi seolah di sini. Betul tidak? Nggak usah mikir yang kemana-mana ya. Orangnya jauh tapi dia bisa mempengaruhi kita di sini. Itu kemudian para ulama, ini ta'thirun anil bu'at, mempengaruhi dari jauh. Ini sihir ini. Awalnya begitu. Sebagian ulama berpendapat begitu. Tetapi setelah kemudian teknologi ini diketahui, ternyata nggak ada unsur sihir sama sekali, nggak ada unsur minta pertolongan jin sama sekali. Ini perkara teknologi memang. Adanya sinyal-sinyal, gelombang audio diubah menjadi gelombang listrik, disalurkan nih kita nggak mau mengubah majelis ini menjadi majelis fisika. Ya. Bisa dipelajari secara ilmiah menggunakan ilmu dunia, ini fisika dan teknik elektro atau semacamnya begitu ya. Maka itu bukan sihir. Setelah para ulama mengetahui hakikat teknologi ini, baru kemudian para ulama rujuk, sebagian ulama tersebut rujuk, dan akhirnya semuanya sepakat bahwa menggunakan telepon boleh, bukan haram, bukan sihir. Taib. Jadi yang namanya ijma' demikian. Sekarang bagaimana kalau dalam sebuah masalah ada dua pendapat, ulama khilaf, para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut, ada dua misalkan pendapat. Kalau dalam generasi tersebut, misalkan barang tersebut baru muncul, kemudian para ulama berbeda pendapat, ini boleh atau tidak boleh? Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang wajib, ada yang bilang makruh, ada yang bilang terserah. Pokoknya ada perbedaan pendapat. Misalkan menjadi dua pendapat, maka tidak boleh bagi generasi setelahnya untuk memunculkan pendapat ketiga. Jelas? Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh memunculkan pendapat ketiga? Harus hanya dalam koridor dua pendapat tadi. Kenapa? Itu akan kita bahas di dalil setelah ini. Kita baca ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Ini berarti menyelisihi jalan yang sudah ada ijma' di atasnya. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini adalah dalil kita tidak boleh menyelisih ijma'. Dalil berikutnya, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawa'ahum hatta taqumas sa'ah. Nabi SAW bersabda, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang senantiasa membela kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menentang mereka hingga datang hari kiamat. Yakni dalam setiap masalah agama akan selalu ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan taufik untuk mendapati pendapat yang benar, untuk berpendapat dengan pendapat yang benar. Tidak mungkin seluruh umat Nabi Muhammad SAW itu semuanya memilih pendapat yang salah, yang tidak diridhoi Allah. Tidak mungkin. Antara seluruh umat Nabi, yakni seluruh mustahid umat Nabi, karena sekali lagi orang yang tidak berilmu tidak teranggap. Perkataan orang awam tidak teranggap. Wujuduhum ka'adamihim. Adanya seperti tidak adanya. Adanya seperti tidak adanya. Ini adalah statusnya orang yang awam. Makanya antum harus semangat untuk upgrade ilmu supaya keberadaan antum memang seperti keberadaan antum gitu ya. Jadi ketika seluruh mustahid umat ini bersepakat dalam sebuah masalah, maka pasti itu adalah al-haq. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan seluruh mustahid umat ini dalam sebuah zaman, dalam sebuah generasi semuanya sepakat
memilih pendapat yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak mungkin. Atau ketika mereka berbeda pendapat, maka pasti akan ada sebagian dari mujtahid umat ini yang menyuarakan pendapat yang diridhoi oleh Allah. Sebagian ulama yang lain memilih pendapat yang salah. Ya. Tapi pasti ada sebagian ulama yang memilih pendapat yang benar. Nah, ini terbagi, jadi masalah itu terbagi menjadi dua. Masalah yang sudah ada ijma', semua mujtahid umat bersepakat atas masalah tersebut, atau masalah yang memang ada khilaf, tidak semua mujtahid umat di generasi tersebut bersepakat dalam satu pendapat. Jadi ada dua perkara ijma' atau perkara khilaf. Baik. Sekarang kalau dalam masalah perkara ijma' kita katakan tidak boleh menyelisihi ijma' tersebut. Kalau dalam masalah perkara khilaf, maka biasanya perkara khilaf ini adalah perkara khilafiyah istihadiyah. Jadi ulama yang kebetulan memilih pendapat yang salah di sisi Allah, beliau atau mereka tetap mendapatkan pahala. Kita ingat hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim atau mujtahid beristihad kemudian beliau mendapatkan pendapat yang benar di sisi Allah, maka beliau mendapatkan dua pahala. Satu pahala karena beliau telah beristihad, satu pahala karena beliau telah mendapatkan pendapat yang benar di sisi Allah. Sedangkan ketika seorang hakim atau mujtahid beristihad kemudian salah, memilih pendapat yang salah di sisi Allah, tapi beliau tentunya tidak tahu, tidak sengaja gitu ya. Karena memang istihadnya mengarah ke sana, ternyata pendapat tersebut salah di sisi Allah, maka mujtahid ini mendapatkan satu pahala, yaitu satu pahala karena dia telah beristihad. Jadi dalam perkara khilafiyah istihadiyah tidak masalah untuk berbeda pendapat, akan tetapi kita katakan tadi pasti akan ada sebagian ulama mujtahid yang diberikan taufik oleh Allah untuk memilih pendapat yang benar di sisi Allah. Nah, dalam perkara khilafiyah istihadiyah ini bisa jadi pendapat yang benar di sisi Allah adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur. Mayoritas ulama memilih pendapat yang memang benar di sisi Allah. Sebagian ulama memilih pendapat yang salah di sisi Allah. Masalah atau tidak masalah? Tidak masalah. Masing-masing ulama mendapatkan pahala. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Tugas kita apa? Kita nggak bisa mengetahui. Ulama mujtahid saja nggak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, ya, dalam perkara khilafiyah tersebut. Mereka cuma bisanya berusaha untuk beristihad. Mereka cuma berusaha untuk beristihad mendapatkan yang benar, gitu ya. Kebenaran yang benar cuma Allah yang mengetahui, begitu ya. Kalau ulama mujtahid saja begitu, apalagi orang awam. Tugas kita orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu yang kita percayai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Baik, apakah kita ternyata mengikuti pendapat yang memang benar di sisi Allah atau mengikuti pendapat yang ternyata salah di sisi Allah, selama kita sudah melakukan kewajiban ini, yakni bertanya, bukan menggunakan akal kita sendiri. Kita orang awam, nggak boleh pakai akal kita sendiri. Kita harus minta fatwa, kita harus minta ilmu kepada orang yang berilmu. Selama kita sudah melakukannya, kita tidak akan berdosa. Walaupun pendapat yang kita amalkan ternyata salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk dalam perkara furu', baik perkara yang besar ataupun perkara yang kecil. Misalkan perkara fikih. Kita ketika duduk di sholat subuh, misalkan rakaat kedua di sholat subuh, apakah duduknya iftirosh atau tawarruk? Perbedaan pendapat yang kita ketahui dalam masalah fikih, begitu ya. Pasti ada salah satu pendapat yang benar, pendapat yang lain salah, cuma kita nggak tahu yang benar yang mana. Ulama mujtahid aja nggak tahu, mereka berusaha untuk beristihad mencari yang benar, apalagi kita orang awam. Kita cuma bisa bertanya kepada ahli ilmu yang kita percayai. Baik, jadi selama kita sudah melakukan prosedur ini, yakni bertanya, yakni bukan pakai akal kita sendiri atau pakai hawa nafsu, kayaknya yang lebih enak yang ini nih, gitu ya. Masalah lain, yang enak yang ini. Mencari pendapat yang paling enak, ini nggak boleh. Ini namanya tatabbu'ur rukhas, mencari-cari yang ringan. Agama itu tidak seperti prasmanan. Antum dikasih makanan di meja, kemudian yang enak yang mana pilih, gitu ya. Betul tidak? Antum pernah prasmanan undangan nikahan kemudian makannya prasmanan? Pernah? Insya Allah pernah ya. Yang belum pernah adalah nikahnya itu sendiri.
Bagian jomblo di sini ya. Baik. Nah, jadi beragama itu tidak seperti ya yakni shopping, fatwa shopping, belanja fatwa. Yakni kita klik-klik pilih mana fatwa yang paling mudah, kemudian kita amalkan. Tidak demikian. Tapi beragama itu harus kita bertanya kepada ahli ilmu yang lebih kita percayai, kemudian kita amalkan pendapat tersebut. Jadi kalau, nah sekarang ya bisa jadi dalam sebuah generasi, bisa jadi yang diberikan taufik oleh Allah untuk beristihad kemudian mendapatkan pendapat yang benar, bisa jadi cuma sedikit ulama. Justru jumhur memilih pendapat yang salah. Ini mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan taufik pada satu ulama mujtahid saja untuk beristihad kemudian mendapatkan pendapat yang benar di sisi Allah, sedangkan jamahir itu jamak dari jumhur. Mayoritasnya ya ini banyak sekali. Hampir seluruh ulama lain selain ulama mujtahid yang ini memilih pendapat yang salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Berarti satu ulama atau sedikit ulama yang diberikan taufik oleh Allah untuk mendapati pendapat yang benar, ini berarti ya pahalanya besar sekali. Betul tidak? Yang lain beristihad, nemunya pendapat yang salah, dapatnya pendapat yang salah, tapi cuma sebagian ulama ini yang diberikan ya taufik oleh Allah untuk dalam masalah tersebut gitu ya, dalam masalah tersebut mendapati pendapat yang benar. Dan ini untuk beda masalah udah beda lagi ceritanya. Bisa jadi ulama A dalam masalah tertentu diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan pendapat yang benar, tapi dalam masalah yang lain, masalah B ternyata memilih pendapat yang salah karena istihadnya mengarah ke sana. Bisa jadi begitu ya. Jadi dalam setiap masalah ini bisa jadi berbeda-beda. Ini tidak masalah kalau memang perkara tersebut adalah perkara khilafiyah istihadiyah. Tapi kalau masalah tersebut adalah perkara ijma', maka tidak boleh bagi seseorang ulama untuk, biasanya kalau dalam perkara ijma', pendapat yang menyelisih ijma' itu adalah pendapat yang menyimpang, biasanya begitu. Kalau dalam sebuah masalah memang pendapat yang memang tidak boleh ada perselisihan pendapat di sini, biasanya pendapat yang lain itu adalah perkara pendapat yang menyimpang, biasanya begitu. Jadi hati-hati, kalau dalam sebuah perkara sudah ada ijma' tentang suatu masalah, tidak boleh kita memilih pendapat yang lain. Itulah yang esensi dari paragraf ini ya. Jadi ijma' ulama itu adalah sumber utama setelah Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita mengetahui kebenaran, untuk kita mengetahui ilmu. Kalau kita sudah mendapati bahwa dalam suatu masalah ada ijma' para ulama, mayoritas perkara akidah sudah ada ijma' sejak zaman sahabat. Mayoritas perkara akidah sudah ada ijma' sejak zaman sahabat. Mayoritas masalah fikih adalah masalah khilafiyah istihadiyah. Sedikit masalah fikih yang ada ijma'. Sedikit masalah akidah yang khilafiyah istihadiyah. Gitu ya. Perkara akidah yang merupakan khilafiyah istihadiyah, misalkan apakah timbangan di akhirat itu ada satu untuk seluruh manusia atau ada satu untuk masing-masing orang. Nah, itu masalah khilafiyah istihadiyah. Timbangan amal, mizan. Apakah timbangan amal di akhirat ada satu untuk seluruh manusia atau ada satu untuk masing-masing orang? Itu masalah khilafiyah istihadiyah dalam perkara akidah. Tidak masalah bagi para ulama untuk berbeda pendapat. Tapi mayoritas masalah yang lain, seperti contohnya apakah Al-Quran adalah kalamullah atau makhluk? Ijma' para ulama Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, ini contohnya. Contohnya mayoritas perkara akidah sudah ada ijma' dari, kalau tidak dari kalangan sahabat, maka bisa jadi dari kalangan tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Jadi di sini kita simpulkan berarti merupakan karunia yang besar ketika seseorang diberikan taufik, ketika ulama mujtahid lain berpendapat berbeda. Ini contoh yang misalkan dilakukan oleh Abu Bakar, yang terjadi pada Abu Bakar. Bahkan Umar dan sahabat yang lain, ketika masalah ada sebagian orang setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar jadi khalifah, ada sebagian orang di sebagian daerah tidak mau bayar zakat. Para sahabat yang lain, sahabat adalah mujtahid, betul tidak? Betul, mereka adalah orang-orang yang lebih paham mereka tentang agama daripada imam mazhab.
Jadi kalau antum ditanya, berikan salah satu contoh mustahid di umat ini. Harusnya yang antum pikirkan pertama kali adalah para sahabat. Bukan Imam Abu Hanifah. Mereka adalah mustahid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka adalah mustahid. Tapi ada mustahid yang lebih mustahid daripada mereka, yaitu para sahabat. Karena imam mazhab mayoritasnya adalah antara generasi tabi'in atau tabi'in. Taib. Abu Hanifah tabi'in, sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah tabi'in. Abu Bakar misalkan, dalam perkara tersebut cuma Abu Bakar yang bertekad untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ini kita lihat bagaimana karunia ya yang Allah berikan kepada Abu Bakar, cuma satu-satunya ulama mustahid di situ di zaman itu yang diberikan taufik untuk ya memilih pendapat yang benar. Akhirnya setelah Abu Bakar kelihatan memang bersikukuh dalam pendapat ini, harus kita ambil pendapat yang ini, ulama mustahid sahabat yang lain akhirnya ngikut Abu Bakar, akhirnya rujuk. Oh ini benar yang ini, rujuk mereka semua, akhirnya menjadi ijma. Setelah rujuk semua jadinya ijma. Contoh lain, Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau diberikan ujian khalqul Quran, yakni bahwa Al-Quran adalah makhluk, khalifah pada zaman itu memaksa para ulama untuk memfatwakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal yang benar adalah Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, tapi firman Allah. Ya, kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Maka para ulama yang lain, ulama yang lain meyakini Al-Quran adalah kalamullah, tapi melakukan tauriyah. Tauriyah itu apa? Tampak seperti berbohong, tapi untuk melindungi diri dari siksaan khalifah. Seperti misalkan yang dilakukan adalah Al-Quran kalamullah, Al-Quran makhluk. Al-Quran kemudian di hatinya, jari anak ini makhluk gitu ya, berpura-pura untuk menghindari siksaan. Al-Quran makhluk, maksudnya ini yang makhluk, bukan gitu ya. Ini tauriyah namanya. Para ulama yang lain begitu, tapi Imam Ahmad berpikir, kalau ana tidak bersikokoh untuk mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, maka nanti orang awam gimana nasibnya? Ketika semua ulama berpendapat yang begini-begini, seolah-olah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, nanti orang awam gimana? Nanti mereka akan berpendapat Al-Quran adalah makhluk, berbahaya. Maka Imam Ahmad kemudian tetap bersikokoh Al-Quran adalah kalamullah. Mau disiksa, mau dipenjara, ya, Imam Ahmad bisa saja mengumpulkan orang-orang, ayo kita revolusi, ayo kita lawan, ini penguasa zalim, sesat, menyimpang. Tapi Imam Ahmad tidak melakukannya. Beliau tetap taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang zalim, beliau tidak taat. Ana tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Tapi antum bebas mau melakukan apa saja terhadap ana bersabar. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Kita harus wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Yani taat dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang tidak ma'ruf kita tidak boleh taat. Tapi kita juga tidak boleh memberontak, gitu ya. Jadi Imam Ahmad tidak taat dalam ketika ulil amri memaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau tidak taat, beliau tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kemudian beliau tidak menggerakkan massa untuk memberontak. Beliau tetap bersabar. Setelah itu khalifah yang memaksakan tersebut meninggal, digantikan adiknya, atau anaknya lupa, meninggal, digantikan kemudian oleh khalifah setelahnya yang kemudian memiliki akidah yang lurus Ahlus Sunnah. Di zaman khalifah inilah Imam Ahmad dibebaskan. Ya. Jadi pada saat itu Imam Ahmad diberikan taufik, satu-satunya ulama mustahid yang tetap menyuarakan secara terang-terangan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Lihat bagaimana ya, yakni betapa besar pahala dari seorang ulama mustahid ketika ternyata dalam sebuah masalah din, ternyata dia diberikan taufik oleh Allah, satu-satunya ulama yang diberikan taufik untuk mendapati pendapat yang benar. Coba bayangkan betapa besar pahalanya, betul tidak? Nah, jadi jangan sampai kita kehilangan motivasi, karena bisa jadi ya kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut, ya kita bisa menjadi seorang ulama
dan mendapatkan keutamaan tersebut. Jangan putus asa, tapi jangan juga kemudian bermudah-mudahan. Oh, Anda sudah belajar dikit kemudian merasa jadi ulama. Tidak demikian juga gitu ya. Harus pertengahan, jangan petantang-petenteng, tapi jangan juga putus asa. Tidak merasa tidak punya motivasi untuk menjadi ulama. Thayyib. Ada masih sebagian lagi yang akan kita bahas terkait ijma ini. Mungkin insya Allah kita akan bahas di sesi setelahnya saja ya. Karena sebentar lagi azan zuhur. Ada perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Najjar Al-Futuhi. Ini sebenarnya menegaskan bahwa kita tidak boleh menyelisih ijma. Ini insya Allah akan dibahas di pertemuan atau di sesi setelah zuhur ya. Hingga akhir kitab insyaallah taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada Syekh Bayu. Hah? Oh, Syekh.